Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Creatizen di Creativa Parents Corner. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu orang tua siswa KBTK Creativa yang juga seorang dokter spesialis anak. Nah, beliau akan berbagi dengan kita mengenai kesehatan anak dan juga pengasuhan di era modern ini. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Assalamualaikum Bunda, selamat datang di Creativa Parents Corner. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eva, alhamdulillah baik. Aktivitasnya bagaimana Bunda hari ini? Alhamdulillah tadi pagi udah ngantar Marzia sekolah ya masuk, kemudian ya mungkin nanti ke rumah sakit ya Kak, sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit Hermina Ciawi saat Oh, ini. terima kasih juga Bunda sudah berkesempatan hadir dan mau berbagi dengan kita. Nah, Sama-sama Bu Eva. akam. Nah, nih Bunda Marzia sebagai orang tua yang anaknya bersekolah di Creativa ini, menurut Bunda apa sih yang paling Bunda sukai dari TK Creativa ini? Sebenarnya ada banyak hal ya Bu Eva yang membuat saya tertarik dan akhirnya menyekolahkan anak saya di KBRK Kreatif ini. Yang pertama tentu saja karena sekolah ini merupakan sekolah berbasis Islami ya, Islamic School. Karena seperti kita ketahui bahwa tugas seorang ibu ya, tugas orang tua ya dalam mendidik anaknya itu yang utama adalah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh ya, tentunya soleh dan soleha, kemudian paham dengan agamanya, kemudian mencintai agama dan mencintai Tuhannya, seperti itu. Dan KBTK Kreativa ini karena bersifat Islamic School ya, sekolah yang berbasis Islami, sangat membantu saya dalam hal pendidikan pendidikan keagamaan pada anak-anak seperti itu. Karena di KBTK Kreativa diajarkan juga ya tentang pemahaman terhadap agama, kemudian diajarkan juga kebiasaan-kebiasaan baik ya untuk kebiasaan sholat, sholat berjamaah, kemudian ada pembelajaran mengaji juga dengan metode UMI, dan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran agama yang lain, termasuk juga hal-hal surat-surat pendek ya, surat-surat pendek, kemudian doa-doa, dan itu alhamdulillah diimplementasikan juga nih oleh Marzia di rumah untuk doa-doanya. Jadi kadang-kadang justru Marzia nih yang ngajarin, yang ngingetin ibunya gitu. Jangan lupa doa nih sebelum makan, kemudian kadang-kadang dia pimpin juga nih doanya atau kalau mau bepergian seperti itu. Jadi, untuk membantu saya, kan kalau sekolah kan adalah mitra ya Bu Eva ya, jadi memitra orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi memang akhirnya saya memilih juga KBTK Kreativa karena memiliki program pendidikan keagamaan yang baik, sehingga bisa membantu saya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan agama yang baik dan mumpuni juga buat Marzia, seperti itu. Ada lagi Bunda yang Nah, yang selanjutnya itu adalah program pendidikannya ya Bu ya Pak ya, program pembelajarannya, di mana Kreativa ini dia mengintegrasikan The Leader ini dalam pembelajaran di sekolahnya, seperti itu. Di mana The Leader ini kan dia sangat merangsang anak-anak untuk berjiwa pemimpin ya, untuk kepemimpinannya gitu. Dengan adanya 7 kebiasaan baik ya, diajarkan ke anak-anak, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki jiwa pemimpin yang baik, mandiri, dan memiliki karakter yang baik juga, seperti itu. Jadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang apa ya, kalau dibandingkan anak-anak yang lain gitu ya, kalau dilihat tuh Maria jadi lebih percaya diri gitu, lebih percaya diri, berani memimpin. Di sekolah juga di kelas diajarkan anak-anak itu bergantian untuk memimpin ya, untuk memiliki tugas kepemimpinan masing-masing, tugas bahaya, mau mencoba hal yang baru, kemudian masing-masing memiliki tanggung jawab, sehingga jiwa kepemimpinannya dari kecil tuh udah dipupuk seperti itu. Itu kan bekal ya untuk masa depan, karena ya mungkin seperti kita ketahui juga bahwa dalam Islam juga ya, bahwa setiap manusia itu kan adalah pemimpin ya Bu Eva. Jadi memang kepemimpinan itu yang harus ada juga di setiap anak gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Karena ya minimal dia menjadi pemimpin untuk diri dia sendiri gitu. Jadi dengan pembelajaran The Leader ini banyak sekali membantu anak saya untuk itu, untuk mandiri, bertanggung jawab, kemudian bisa melakukan
bisa melakukan hal-hal yang baik seperti itu, dengan pengembangan karakter juga yang baik ya, dengan 7 habit tersebut, gitu. Untuk yang selanjutnya itu, adalah metode Montessori. Karena kan kalau metode Montessori di Kreativa ini kan pembelajaran juga mengimplementasikan metode Montessori ya, Bu, ya, Pak, ya. Di mana anak-anak itu dirangsang ya untuk, di berbagai area ya, area Montessori. Dan area Montessori ini kalau kita ya di bagian ilmu kesehatan anak itu memang dia untuk screening perkembangan tuh ada yang namanya berbagai macam area perkembangan. Nah ini, kalau saya lihat sih memang sudah, pas banget dengan, metode Montessori ini gitu, di mana anak-anak kan kalau di screening perkembangan tuh ada yang namanya DMPOR ya, pemberdayaan perkembangan tuh ada motorik, kasar dan halus, kemudian bahasa, kemudian personal sosial. Yang salah satunya juga ada nih di Montessori ini, di area EPL ya, practice, life ya. Jadi anak-anak ke practical life, diajarin untuk bisa mandiri gitu ya, dari memakai kaos kaki, mengancing baju, kemudian, menuang. Nah itu, hal-hal, praktis yang harus dimiliki anak-anak ya, untuk bisa hidup mandiri nanti ke depannya, seperti itu. Kemudian juga area-area lain ya, ada area bahasa, kemudian, sensori ya, untuk melatih sensori anak juga, kemudian sama area, matematika, kultural dan, matematika ya. Ya itu udah sangat, bagus ya menurut saya untuk menstimulasi, berbagai area perkembangan anak yang memang di usia di usia, preschool ini ya, sampai 5 tahun ini dia merupakan masa-masa emas ya untuk perkembangan anak. Jadi ketika distimulasi dengan baik, insya Allah ya tumbuh kembang ke depannya akan baik, seperti itu. Kemudian yang saya soroti juga ya ini Bu Eva di, KBTK Kreativa yang saya rasakan juga itu adalah, hubungan antara, guru dan orang tua, sangat, baik ya, komunikasinya juga sangat baik. Sehingga yang tadi saya bilang kalau, sekolah itu kan sebenarnya mitra ya, sebenarnya tugas utama mendidik anak kan tetap pada orang tua, dan itu juga yang sering kali dari KBRI Kreativa menyampaikan ke kita juga gitu ya, bahwa memang tugas utama, pendidikan anak itu sebenarnya orang tua dan sekolah itu hanya mitra. Sehingga ketika kita mau mendidik seorang anak, maka komunikasi antara, pihak-pihak pendidik ini ya, baik orang tua maupun sekolah itu harus baik gitu ya, komunikasi harus baik gitu. Sehingga akan selaras nih di anaknya untuk, pendidikannya gitu, tidak tidak berbeda-beda seperti itu. Jangan di sekolah diajarin seperti ini, di rumah enggak, gitu. Jadi itu, dan itu memang butuh komunikasi yang bagus gitu ya antara orang tua dan, gurunya. Dan itu sangat saya rasakan nih Bu Eva di KBTK Kreativa ya, gitu. Dan, ya melalui, setiap hari selalu diberikan kabar ya dari guru ya, ada grup WhatsApp-nya tentang kegiatan hari ini, kemudian kegiatan, besok akan ngapain, kemudian ada buku penghubung juga ya untuk kegiatan-kegiatan anaknya. Dan gurunya juga sangat memahami anak secara personal gitu. Jadi yang saya rasakan ya guru-gurunya sangat memahami, tahu anak ini seperti apa, kemudian memahami karakter masing-masing anaknya seperti itu. Dan bila ada hambatan dari anak tersebut, misalnya ada yang harus diperbaiki, dikomunikasikan juga dengan orang tua. Sehingga kita juga bisa melakukan itu di rumah. Begitu juga sebaliknya, apabila, dari orang tua juga misalnya ada yang kendala nih di anaknya. Waktu itu kemarin dia sempet sempet, nggak mau sekolah ya, mogok sekolah karena memang kan di KBTK Kreativa ada kebiasaan baik juga nih ya dengan makan bersama ya, di mana, dengan makan siang bersama di sekolah dengan menu yang sudah ditetapkan, dan sempet malah dia juga ada kendala nih, nggak mau sekolah karena nggak suka dengan makan siang gitu, dengan menunya. Nah, itu sebenarnya kelebihan juga ya, Bu Eva, karena, anak-anak sebenarnya diajarkan untuk bisa akhirnya mengenali berbagai jenis makanan. Cuma memang pada anak-anak tertentu mungkin ada kendala ya, ketika saya ada kendala itu, tapi tetap, saya rasa itu adalah sesuatu hal yang baik dan harus, dijalani oleh anak saya gitu. Karena itu justru, wadah agar anak saya bisa lebih, memahami gitu lebih mengetahui berbagai variasi makanan dan akhirnya bisa menyukainya berbagai jenis makanan, seperti itu. Akhirnya saya komunikasikan nih dengan guru kelasnya gitu, dan alhamdulillah dengan kerjasama ya dengan yang baik dengan guru, kelasnya maupun saya orang tuanya, akhirnya hambatan tersebut bisa terlewati, dan akhirnya malah dia bisa, akhirnya dengan happy gitu bisa melalui, masalah tersebut, dan bisa mau masuk lagi sekolah, mau makan, siang lagi bersama teman-temannya, seperti itu. Ya itu hubungan yang baik ya antara, orang tua dan
guru di kelasnya. Dan saya rasa juga, guru-guru di Kreativa itu sangat memahami juga ya tentang, tumbuh kembang anak, perkembangan anak gitu. Jadi Masya Allah ya, kadang-kadang saya juga kalau beberapa kali ngobrol sama guru-guru, pada saat itu ya, pada saat, pertemuan orang tua misalnya atau saat bagi rapot ya memang justru, saya sebagai dokter anak juga kadang-kadang, wah ternyata memang ada, berbagai macam keunikan, perkembangan anak ya dan stimulasi yang banyak dari, tumbuh kembang anak yang memang akhirnya saya juga baru, belajar juga nih dari guru-gurunya gitu. Jadi, wah kepincut juga ya, takjub juga gini guru-gurunya berarti memang sangat dibekali nih dengan ilmu, perkembangan anak gitu, untuk termasuk kayak ilmu tentang stimulasi perkembangan anaknya, kemudian apa yang harus dilakukan dengan, hal tersebut gitu, kemudian apabila ada kendala juga, bagaimana cara mengatasinya itu banyak, banyak ilmunya juga gitu. Jadi memang sudah dibekali juga mungkin ya di Kreativa mengenai ilmu, eee, tumbuh kembang anaknya seperti itu. Jadi sangat sangat, membuat saya, senang menyekolahkan anak saya di Kreatif. Wah, Masya Allah ya Bunda, berarti itu yang, Bunda suka ya dari TK Kreativa ya. Ada lagi nggak Bunda kira-kira? Iya sama, ya satu lagi di Kreativa itu ada portofolio bakat Oh ya, iya, Bu Eva, portofolio. dan itu sangat membantu orang tua juga. Jadi untuk mengenali atau, mengeksplorasi ya minat dan bakat anak dan sangat sangat membantu orang tua juga. Karena saya lihat memang, KBTK Kreativa ini concern banget ya dengan, dengan, eksplorasi minat dan bakat anak seperti itu. Paket lengkap berarti ya, Bang? Gitu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau menurut Bunda sendiri, perkembangan Narzia apa saja yang sudah didapatkan dari TK Kreativa ini? Alhamdulillah ya, dengan berbagai macam kelebihan, sistem, pembelajaran yang tadi itu memang udah banyak sekali nih di Marzia yang saya rasa beke berkembang gitu ya. Jadi, menjadi bekal buat Marzia juga. Yang pertama itu dari, itu tadi ya pendidikan agamanya ya, agama yang bagus. Jadi anaknya menjadi lebih, paham ya banyak banyak juga ya akhirnya saya rasa Marzia udah tahu sendiri nih misalnya berbagai macam, cerita-cerita tentang nabi gitu ya, kemudian, sholat mandiri juga di rumah udah bisa, wudu juga udah bisa, banyak doa-doa harian juga udah bisa, gitu. Dan mungkin, di teman-temannya juga ya Masya Allah, sekali waktu itu saya pernah ngundang, teman-temannya Marzia nih TKB di rumah. Alhamdulillah, setelah bermain, waktunya sholat anak-anak mau sholat sendiri gitu dan mereka sholat sendiri berjamaah, kan alhamdulillah di sekolah memang diajarkan sholat berjamaah ya. Mereka mereka langsung sholat berjamaah, bareng-bareng nih yang ikhwan dan yang akhwat, dari zuhur ya, dari rakaat pertama ke rakaat keempat, 4 rakaat mereka baca full bacaannya Masya Allah dan mereka hafal, sampai salam, bahkan sampai doa mereka bersama-sama gitu. Dari segi pemahaman keagamaan ya anak-anak gitu, dari sebelum makan siang juga mereka berdoa gitu dan itu dari, saya lihat ya dari anak-anak dan dari Marzia juga gitu. Jadi pemahaman, agamanya sudah baik, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik tentang Islamnya itu kebiasaan-kebiasaan baik di agama Islamnya juga udah bagus ya dari doa-doa, kemudian, ibadah itu bagus. Kemudian ya itu juga, anak Mario juga udah lebih, pemberani ya, lebih pede ya tadi karena memang sangat ditekankan tentang, kepemimpinan ya di sini, kepemimpinan, tanggung jawab gitu, jadi lebih berani mau mencoba hal-hal yang baru, kemudian, apa, ya pada saat itu juga, teman-temannya Marzia yang ikhwan itu dia kan kalau anak-anak tuh biasanya nggak mau ya jadi, "Siapa mau jadi imam?" Nggak ada yang mau. Waktu saat itu tuh rebutan, anak-anak Huban tuh rebutan pengen jadi imam. Jadi, wah saya Masya Allah ya, berarti nih anak-anak nih memang diajarkan sekali ya, mungkin karena di kelas diajarkan ya untuk, berani ya, diajarkan untuk bisa memimpin teman-temannya, kemudian diajarkan untuk, tidak mau mencoba gitu ya hal-hal yang baru, akhirnya itu mereka rebut menjadi imam. Kemudian, di sekolah juga kan ada ketua. Kalau dulu kalau apa, di ada dulu kan kita ada ketua OSIS kalau udah di SMP. Dan Masya Allah di KBTK Kreativa udah diajarkan nih dari awal, ada ketua OSIS ya, namanya ketua SLHT. Dan Masya Allah anak-anak juga pada saat ditanya siapa mau jadi ketua rebutan juga.
rebutan semua pada ngacung pengen jadi ketua gitu. Jadi berarti kan mereka memang diajarkan untuk berani ya, berani untuk, mencoba, berani untuk memimpin, berani, jadi tidak apa ya, tidak, tidak malu-malu gitu ya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Di samping juga tetap mereka, berusaha untuk melakukan, hal-hal tersebut, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, seperti itu. Itu ya dari leadership yang saya rasa feedback-nya ya ke Marzia sangat bagus gitu. Sama seperti ketika dia main di luar juga ya dia mau, berbaur gitu ya ketika diajak bermain ke playground nih misalnya dia mau berteman dengan, teman-teman yang baru gitu. Jadi aktif berteman kemudian, tidak malu, itu mau mengeksplor hal-hal yang baru juga gitu. Kemudian yang saya rasakan juga dari Marzia itu tadi untuk makan ya, jadi anak-anak saya rasa juga mungkin nggak hanya Marzia ya, anak-anak yang lain, orang tua merasa terbantu sekali dengan program, makan siang bersama di KBTK Kreativa ini. Karena saya juga sebagai dokter anak juga merasa bahwa makan itu adalah sesuatu yang, challenging banget buat orang tua ya, sangat sangat PR banget nih supaya anaknya bisa mau, makan makanan yang bagus, yang dengan pola gizi yang seimbang, dan di Kreativa kan juga tiap bulan kirimkan ya ke orang tua list menu yang saya lihat, menu hariannya memang sudah cukup, baik ya, udah ada karbohidrat, protein hewani, kemudian tambahan protein nabati dan ada, buah dan sayur ya sebagai syarat. Udah seimbang dan sehingga mengajarkan anak-anak untuk pola makan yang seimbang juga. Jadi sekarang Malaysia juga kalau di rumah, kalau makan juga karbohidratnya apa, mau apa, proteinnya mau apa, Bisa dirapin ya, saat jelasin ini mengandung iya detik kayak gitu. Jadi udah gitu, jadi membantu sekali juga akhirnya anak-anak juga tahu pola makan yang baik seperti apa, kemudian, mengimplementasikannya juga di rumah, dan akhirnya memudahkan, anak-anak untuk mencoba makanan-makanan yang baru. Kadang-kadang kan kalau ya itu tadi kalau di sekolah kan dia pride-nya tinggi ya, kalau lihat temen-temennya makan udah habis, mau coba, kok dia nggak makan, akhirnya dia mau coba makan dan ternyata, oh suka nih gitu. Biasanya awalnya mungkin nggak berani mencoba, ternyata enak juga gitu, walaupun ada beberapa yang ternyata nggak suka nih, nanti kita biasanya coba lagi di, hari berikutnya, seperti itu. Nah itu, juga menjadi, feedback positif ya buat Maria selama bersekolah di KBTK Kreativa. Masya Allah, mudah-mudahan perkembangan Marzia jadi semakin lebih baik ya Bunda ya. Amin. Ya terima kasih banyak juga nih ke guru di KBTK Kreativa ya Bu Eva, alhamdulillah saya menjadi tenang gitu menyekolahkan anak saya di sini, karena memang, kalau kita kan orang tua ingin menitipkan, anak-anak apalagi saya ya sebagai orang tua yang bekerja, otomatis ada momen-momen yang memang saya tidak bisa hadir gitu di sampingnya Marzia gitu. Jadi ketika ada sekolah yang bagus, yang sangat memahami anak saya, kemudian, dengan sistem pendidikan yang bagus, jadi bisa membantu saya, partner lah ya, bisa membantu saya dalam, membersamai, tumbuh kembang Marzia yang optimal gitu ya, Mudah-mudahan ya Bunda ya. Saya jadi taat nih sebagai ibu guru. Nah, sekarang Bunda sebagai dokter spesialis anak nih. Nah, kira-kira apa sih yang harus dihadapi oleh orang tua untuk menjaga kesehatan anak di musim pancaroba ini, Bunda? eee Kalau untuk, menjaga kesehatan anak di musim pancaroba ini, tantangan terbesarnya adalah dengan pergantian cuaca yang ekstrem ini adalah menurunnya daya tahan tubuh anak ya, Bu, ya, Kak. Sehingga kita harus, berusaha untuk, menjaga daya tahan tubuh anak dengan baik. Yang paling utama itu adalah, bukan paling utama ya, ada beberapa hal yang memang harus kita usahakan, supaya meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang pertama itu anak harus Eee, terhidrasi dengan baik gitu, dengan minum air putih yang cukup. Tuh, minimal untuk anak berapa? 6 apa 8? Untuk anak kalau untuk, TK ya, untuk TK kan dia masih, rata-rata 15 sampai 20, kilo ya berat badannya, itu sekitar 1,5 liter Bu Eva, jadi sekitar 5 sampai 7 gelas belimbing. Kalau orang dewasa kan 2 liter air putih ya, kalau anak-anak sekitar, 1,5 liter air putih, minimal 1 hari, ya sekitar, kalau dihitung dalam gelas mungkin sekitar 5 sampai 7 gelas belimbing. Itu untuk kebutuhan harian, itu minum harus cukup ya. Yang pertama. Yang kedua memang pola makan yang seimbang, yang bagus, yang bergizi ya seperti yang sudah mungkin diimplementasikan juga di sekolah kami itu ya Kradiva. Sesuai dengan pedoman Kemenkes ya Bu Eva ya, dengan,
jumlah karbohidrat yang cukup, kemudian protein hewani, tambahan protein nabati, kemudian sayur dan buah juga sebagai syarat. Nah itu harus, cukup juga nih, makan ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, anak pada saat musim pancaroba ini. Yang ketiga itu adalah berolahraga. Tetap setiap semua anak juga nggak hanya orang dewasa nih. Ya sebenarnya kan nggak hanya orang dewasa atau nggak hanya orang yang, kelebihan berat badan aja harus berolahraga. Jadi semua orang tuh sebenarnya harus berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap bugar, supaya tetap fit. Nah, termasuk anak-anak. Jadi anak-anak tetap butuh, berolahraga. Kalau ini kan kita sedang berbicara anak-anak TK ya, kami TK ya. Kalau untuk anak-anak TK di usia 3 sampai 5 tahun kebutuhan, olahraga hariannya itu sekitar 3 jam. Aktivitas fisik sehari 3 jam dengan, 1 jam itu adalah aktivitas yang dengan intensitas sedang. Jadi, dia seperti lari-lari, manjat-manjat atau, apa iya manjat-manjat, menggelantung, lari-lari, biasanya itu sering, tidak perlu secara khusus sebenarnya kalau pada anak-anak ya. Dengan anak-anak diarahkan main di playground yang, ini aja ya, yang luas sih dia bisa lari-lari, kemudian manjat-manjat, apa gantung-gantung gitu ya. Nah itu udah termasuk aktivitas yang intensitas sedang. Jadi minimal anak itu 1 hari, 3 jam aktivitas fisik dengan 1 jam, aktivitasnya intensitasnya sedang gitu. Jadi dengan yang tadi. Nah itu juga harus rutin tiap hari aktivitas fisik. Di samping aktivitas fisik tetap anak-anak, butuh, istirahat yang cukup ya Bu Esa, untuk daya tahan tubuh ya, minimal kalau anak usia, playgroup dan TK ini minimal tidurnya itu 10 sampai 13 jam 1 hari. 10 sampai 13 jam. Nah suka ada yang nanya juga nih Bu Eka, harus nggak sih tidur siang gitu, harus nggak sih tidur siang? Nah sebenarnya kalau misalnya tidur malamnya cukup, nggak tidur siang juga nggak masalah gitu, yang penting dia tidur minimal sehari 10 sampai 13 jam. Selama mencukupi sebenarnya sih tidak masalah gitu. Jadi kalau tidur malamnya bagus nih, ada juga kan anak-anak yang misalnya orang tuanya begadang padahal tidurnya malam, ya berarti kan juga harus ada diselingi tidur siang. Jadi dalam sehari harus minimal segitu. Tapi bagus juga untuk anak-anak tidak terlalu tidur malam ya Bu, karena kan memang optimal pertumbuhan tulang ya, pertumbuhan tinggi badan atau, pertumbuhan tinggi badan anak itu optimalnya di malam jam 9 sampai jam 12 malam ya. Jadi kalau bisa memang sebelum jam 9 ya jam 8 anak-anak udah tidur sebenarnya. Jadi kalau tidur jam 8 sampai jam, 6 aja kan sudah berapa jam? Udah 10 jam sebenarnya udah cukup gitu. Jadi nggak butuh tidur siang gitu. Jadi memang tidak bagus nih kalau anak-anak, begadang ya sebenarnya gitu. Cuma kalau misalnya ada suatu waktu nih kebetulan anak-anaknya akhirnya tidur malam, ya berarti harus ditambahkan dengan tidur siangnya, gitu. Jadi itu tadi, minum air putih yang cukup, kemudian makan makanan yang bagus ya, yang seimbang, cukup buah sayur juga ya untuk tambahan vitamin C juga ya untuk daya tahan tubuh, kemudian olahraga yang cukup dan tetap istirahat yang cukup. Dan mungkin kalau di musim pancaroba ini kan sering hujan ya Bu ya, itu juga harus diwaspadai juga adalah yang banyak juga penyakit demam berdarah. Karena kan banyak genangan-genangan air ya. Saat ini meningkat juga nih kasus, demam berdarah pada anak. Karena mungkin itu musim hujan banyak genangan-genangan air sehingga jadi, sarang pertumbuhan, nyamuk juga gitu. Jadi harus hindari juga nih, harus diberantas juga nih nyamuk-nyamuk demam berdarah. Dengan cara apa? 3M nih. Kalau sekarang itu dibilang 3M ya, sekarang tuh 3M plus Mas, sama 3M plus. Jadi pertama itu tetap ya, menutup tempat penampungan air ya, menguras, atau membersihkan tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan plusnya itu adalah memberantas, perkembangbiakan nyamuk dan, menghindari gigitan nyamuknya. Bagaimana cara memberantasnya itu, yaitu dengan, bisa menaruh, larvasida ya di bah air, kemudian atau menanam ikan yang memakan jentik nyamuk ya, itu bisa juga. Kemudian yang menghindari, gigitan nyamuk ya dengan memakai lotion, kemudian memakai kelambu ya supaya nggak ada gigitan nyamuk demam berdarah. Dan tidak, lupa juga yang plus lagi adalah vaksinasi. Kalau sekarang kan sudah ada vaksinasi demam berdarah ya Bu ya, Kak. Untuk anak-anak bisa di usia mungkin kalau KBTK kalau udah dari 6 tahun udah mulai bisa nih vaksin demam berdarah. Mulai dari 6 Mulai dari 6 tahun. tahun sebanyak, 2 dosis ya dengan jeda 3 bulan.
Itu untuk mencegah juga nih, kejadian demam berdarah terutama demam berdarah yang berat. Karena kan pada beberapa kasus memang demam berdarahnya berat ya sampai dia, mungkin kehilangan kesadaran, pendarahan yang banyak. Nah itu untuk mencegah, terjadi demam berdarah yang berat. Itu juga tantangan nih, di musim pancaroba ya, nyamuk nih demam berdarah kasusnya, meningkat juga, seperti itu. Kemudian mungkin vaksin-vaksin yang lain juga ya, seperti vaksin influenza, itu juga penting juga untuk, mencegah, flu yang berat. Karena kan memang, itu di musim hujan ini ya kalau nggak flu, demam berdarah, kemudian kayak kita diare juga. Nah memang jadi hubungannya itu ya dengan, pola hidup bersih dan sehat ya. Pola hidup bersih dengan menjaga kebersihan lingkungan, termasuk anak-anak juga nih. Di kreatifnya juga diajarkan ya setiap mau makan cuci tangan, ya cuci tangan, mau masuk kelas juga cuci tangan. Jaga kebersihan, diri ya, kebersihan diri, kemudian kebersihan tangan, suka dicek juga kuku. Kuku kadang-kadang kan di kuku juga banyak ya, jentik telur-telur cacing ya gitu. Jadi untuk kebersihan kebersihan menjaga kebersihan ya, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian lingkungan tadi dengan 3M, kemudian, ya itu pola hidup sehat dengan banyak minum air putih, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga. Mudah-mudahan sehat-sehat semua nih anak-anak. Mudah-mudahan amin. Sama mungkin satu lagi Bu Eva titip juga, mungkin kalau misalnya kadang-kadang kan suka ada tuh anak-anak yang sakit ya, tapi akhirnya masuk sekolah kayak gitu. Jadi kan salah satu juga menghindari penyakit adalah kita tidak, membiarkan anak kita terpapar, orang yang sakit gitu. Karena kan anak-anak kan lebih rentan ya dibanding orang dewasa. Jadi mungkin juga untuk, ya pesannya mungkin kalau bila ada anak yang sakit ya sebaiknya mungkin istirahat di rumah. Nggak usah sekolah, nggak usah school sampai sembuh. Tuh ke sekolahnya pakai masker gimana tuh, Bun? Tetep aja ya Bu Eva, karena kan kalau saya lihat anak-anak, ya walaupun kita usahakan pakai masker tetep aja ya jatuh-jatuh ya maskernya kadang-kadang nggak terpakai dengan baik gitu. Karena kan, tujuan ya istirahat di rumah itu 2 ya, untuk kesehatan diri anak-anak tersebut juga supaya pemulihannya lebih cepat, lebih baik, sehingga ketika sekolah pun jadi lebih fit gitu, lebih cepat fit sekolahnya. Kemudian yang kedua yaitu mencegah sumber penularan ke anak-anak yang lain. Jadi lebih baik istirahat aja Jadi istirahat di rumah gitu, supaya pemulihan juga cepat ya, jadi lebih bagaimanapun kan anak-anak lebih happy sekolah kalau dalam keadaan sehat ya. Nah, Bunda, tadi kan Bunda sampaikan kalau kita untuk menjaga kesehatan itu perlu memilih makanan yang sehat nih. Pasti semua orang nih, orang tua nih ya, tantangannya sama nih ya. Ada anak yang mau makan sayur, ada yang enggak. Nah, gimana menurut Bunda? Ya itu tadi ya, makan itu merupakan, hal yang sangat sulit ya sebenarnya, challenging banget buat setiap orang tua ya, terutama seorang ibu ya dalam, memilih atau mengatur pola makan anak gitu. Ya memang kalau misalnya, makan itu kan memang bagusnya seimbang ya, cuma kan anak-anak kadang-kadang susah ya gitu. Ada kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu, dan kadang-kadang anak-anak juga, milih-milih ya makanannya. Jadi yang bisa kita lakukan ya kalau untuk Marzia sih alhamdulillah kan kalau untuk, siswa-siswa PGTK Kreativa kan di sekolah membantu sekali ya untuk orang tua supaya anaknya bisa mengenal berbagai jenis makanan. Ya mungkin kalau untuk yang misalnya yang lain nih misalnya tidak tidak bersekolah ataupun buat yang bersekolah di rumahnya tetap, sarannya adalah, tadi ya kalau kan orang tua dan guru adalah mitra ya, jangan sampai di sekolah anak-anaknya udah diajarkan makan makanan yang bergizi seimbang, baik, dan di rumah kita tidak implementasikan gitu. Jadi tetap di rumah juga orang tua harus memberikan contoh gitu ya, utamakan anak-anak lihat contoh ya, di sekolah dia lihat gurunya, di rumah dia lihat orang tuanya. Jadi orang tua juga harus memberikan contoh, jangan sampai anak-anak disuruh makan yang bagus, yang bergizi, tapi kok orang tuanya nggak ada makannya, nggak bergizi gitu misalnya. Anaknya nggak boleh makan mie instan, orang tuanya makan mie instan ya. Walaupun kadang-kadang akhirnya jadi ngumpet-ngumpet bawahannya. Tapi setidaknya ketika di hadapan anak-anak kita harus bisa mencontohkan yang baik gitu. Jadi selaras nih di rumah dan di sekolah. Dan memang masalah makan ini kan tantangan banget ya untuk orang tua ya gitu. Ya optimalnya, kita contohin dulu ke anak bagaimana pola makan yang baik sehingga anak juga mengikuti gitu, pola makan yang baik dari orang tuanya. Kemudian memang kadang-kadang anak-anak itu nggak selalu suka makanan ya, kadang-kadang nggak selalu suka makanan. Sebenarnya boleh kita, pilih variasinya, pilih, kan makanan itu kan bervariasi ya, jadi karbohidrat itu ada macam-macam ya, proteinnya ada macam-macam, ya nggak harus kemudian sayur buah juga ada macam-macam. Memang dianjurkannya itu untuk bervariasi ya Bu Eva. Jadi
kita anak-anak diajarkan untuk mengenal berbagai ragam makanan gitu. Jadi kita perkenalkan dulu kalau memang dia belum suka bisa kita cari alternatif yang lain, yang penting memang dia bergizi seimbang, ada yang tadi ada, masing-masing tadi gitu. Jadi, alhamdulillah kalau anak-anak BGTK Kreativa karena sudah dilatih, makan seimbang udah tahu nih, jadi, boleh nih kalau nggak mau nasi coba, ganti nih karbohidratnya mau yang apa gitu, mau kentang kah, atau dia mau roti, atau mau, mie yang bikin, yang mie juga kan boleh aja kalau misalnya kita bikin atau, handmade atau dia, penyajiannya sehat gitu ya, tidak banyak pengawet atau garamnya. Walaupun sebenarnya, pengawet sama garam juga boleh sih ya, sesuai dengan, batas, kadar keamanannya gitu. Tetap, itu kita anak-anak, diajarkan untuk memilih, boleh karbohidratnya mau apa gitu, yang penting ada karbohidratnya. Mau diganti kentang, ubi, jagung, nasi itu boleh. Terus ada proteinnya juga, terutama kan yang harus, ada tuh protein hewani ya, karena memang dia memiliki protein esensial yang lebih mudah dicerna dan digunakan oleh tubuh. Jadi protein hewani dan boleh ditambahkan dengan protein nabati. Dan itu juga sudah ada nih menu makanan KBTI Kreativa ya, selalu ada 2 protein tersebut alhamdulillah. Nah anak-anak juga boleh nih memilih gitu, kadang-kadang misalnya mungkin, dia nggak suka protein misalnya dia nggak mau ayam, bisa diganti dengan ikan, bisa diganti telur. Anaknya mau telur aja nih tiap hari, pagi, siang, malam mau telur aja, yang lain makan yang lain nggak mau, ya nggak apa-apa. Kan nggak akan selalu, pasti dia ada bosennya, nanti juga dia akan mau mencoba hal yang baru, yang penting anaknya kan happy dulu ya makannya gitu, dan penting kebutuhan proteinnya tercukupi, gitu. Jadi, kalau yang penting ada protein, hewaninya, tambahan proteinnya nabati dan sayur buahnya itu juga, boleh anak-anak kita kasih pilihan, yang penting ada sayur sama buah nih, atau kalau mau minimal salah satu deh gitu ya untuk untuk, kebutuhan seratnya ya, sama vitaminnya, vitamin mineralnya. Boleh, pilih gitu. Jadi anak-anak bisa tahu nih mereka harus apa aja nih karbohidrat, protein, lemak ya, vitamin, mineral dari sayur dan buah itu boleh nih, boleh milih mau yang mana, yang penting ada kandungan itu masing-masing. Satu piring itu ada. Di satu piring itu ada kandungan masing-masingnya dan kalau bisa memang, untuk, sebenarnya kan anak-anak zaman sekarang ini, saat ini nih anak-anak tidak butuh sebenarnya suplementasi ya, suplementasi vitamin karena rata-rata vitamin itu sebenarnya tercukupi dari kebutuhan makan anak-anak. Apabila makannya bagus. Jadi makanya disarankan memang, untuk memenuhi kebutuhan vitamin yang beragam itu adalah jenis, sayur dan buahnya juga yang beraneka warna gitu. Jadi tidak hanya yang warna oranye aja Kak, gitu. Jadi divariasi ya mungkin hari ini oranye, besok hijau gitu. Jadi ada variasilah, sayur sama buahnya untuk kebutuhan vitaminnya. Karena memang dengan makan yang baik sebenarnya anak-anak tidak membutuhkan, tambahan nih sebenarnya suplementasi. Kan kadang-kadang orang tua juga suka bertanya ya Bu Eva, perlu nggak sih tambahan, vitamin gitu untuk anak-anak gitu? Sebenarnya nggak butuh kalau anak-anak makannya sudah bagus gitu. Jadi memang usahakan semua itu dari makanan. Sebenarnya yang tidak tercukupi kebutuhan dari makanan itu hanya satu untuk anak usia PGTK ya. Kalau untuk anak yang di bawah 2 tahun kan zat besi ya. Tapi kalau untuk anak udah seusia Marzia dan teman-teman di PGTK yang harus, tetap butuh tambahan itu vitamin D. Jadi sebagai tambahan lagi ya yang tadi mungkin ya Bu ya, Mbak, ya, salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh anak adalah konsumsi rutin vitamin D. Apalagi musim hujan ya. Apalagi musim hujan, karena kan vitamin D memang fungsinya untuk daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh ya, yang utama tadi, yang utama kan sebenarnya memang pertumbuhan, tulang ya, pertumbuhan. Tapi, belakangan ini memang diketahui fungsinya tinggi untuk peningkatan daya tahan tubuh dan, mengurangi resiko alergi. Jadi pas banget untuk, di musim sekarang ini ya yang daya tahan tubuh lagi turun, harus rutin wajib konsumsi vitamin D sebagai tambahan. Terutama juga kalau yang memang ada alergi juga ya, udah tambah hujan kan, daya tahan tubuh turun, dingin, akhirnya meningkatkan nih, resiko terjadi batuk pilek nih, terutama buat yang alergi. Nah, vitamin D ini penting banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh sama mengurangi, resiko, alerginya kambuh, seperti itu. Jadi tadi pas sebagai tambahannya yang tadi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh vitamin D juga harus rutin, dikonsumsi, seperti itu. Setiap hari, 1 kali sehari. Mudah-mudahan tips Bunda tadi semua itu ya bikin orang tua jadi mau mencoba memberi kado anak-anak. Iya. Gitu, jadi pola makan tadi ya yang, yang seimbang, anak-anak diberi pengertian dan orang tua juga diberi pemahaman ya, untuk untuk mencontohkan gitu.
Sama mungkin tantangan lagi adalah, itu tadi di sekolah sudah bagus, di rumah sudah bagus, kadang-kadang anak-anak, jalan ke mana-mana lihat, "Oh kok anak-anak yang lain nih makan?" Kan kita kan memang tidak menganjurkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang, terlalu banyak gula ya, tinggi gula seperti coklat, permen, ya atau UPF-UPF ya kalau sekarang tuh ada UPF-UPF yang memang mengandung, tinggi gula, dan garam atau junk food ya, makanan cepat saji. Nah itu kadang-kadang anak-anak kan suka lihat ya orang mana anak yang lain, konsumsi gitu. Atau, biasanya pada saat ulang tahun nih, kalau ada yang perayaan ulang tahun kan suka dikasih bingkisan-bingkisan tuh isinya semua makanan manis, makanan manis. Nah, itu juga tantangan juga nih buat orang tua yang sedang mencoba untuk melaksanakan ya gaya hidup atau pola makan yang sehat pada anak. Nah, itu jadi tantangan tersendiri juga, bagi orang tua. Nah, kalau saya sih sarankannya mungkin buat, ayah bunda sekarang ya, untuk mulai mengganti mengganti ya yang pertama mengganti pola makan secara bersama-sama ya. Jadi semua apabila, semua anak, seragam ya pola makannya bagus otomatis kan akan lebih mudah ya. Jadi kan dia tidak melihat teman-teman yang lain, makan makanan yang manis tersebut gitu, makanan-makanan yang kurang, bergizi tersebut. Nah yang kedua ya mungkin itu, kalau misalnya apa, bingkisan-bingkisan kan kalau sekarang ya udah ada mulai nih banyak nih di e-commerce tuh hampers-hampers ulang tahun yang sifatnya sehat gitu ya, atau misalnya mainan-mainan edukasi gitu. Jadi mulai, bisa mengganti hampers ulang tahun itu dari makanan-makanan kemasan yang mengandung tinggi gula menjadi makanan-makanan yang bisa jadi, kalau memang anaknya suka buah boleh dengan buah atau dengan makanan-makanan yang lebih sehat, atau dengan mainan-mainan edukasi seperti itu. Karena tantangan juga ya kita sudah di sekolah udah membantu pola makan yang bagus, di rumah udah pola makan, tapi keluar kan tetap anak melihat yang lain. Dan yang paling utama sih sebenarnya itu ya, prinsip di keluarganya ya. Jadi setiap anak juga udah tahu bahwa di keluarganya diberi pemahaman bahwa itu adalah bahwa ya keluarga kita ini pola makannya memang, seperti ini, tidak boleh makan makanan yang kurang bagus gitu ya, yang mengandung tinggi gula. Sehingga ketika dia melihat orang tuanya seperti itu, kakak-kakaknya juga, seperti itu, jadi dia juga lebih lebih apa ya, lebih menerima gitu dengan pola makannya. Walaupun kadang-kadang susah ya ya Kak, ya, kalau anak-anak kadang-kadang, jadi saya sih sendiri suka, mmm, bilang ke orang tua, ya mungkin kan sebenarnya segala sesuatu itu kalau berlebihan ya tidak baik. Jadi kita utamain, untuk sehari-hari jangan, tapi ketika anak-anak mungkin ya ada momen tertentu nih dia mau, oh ya boleh aja, kali boleh aja. Cuma tetap, mungkin biar lebih enak di anak juga mungkin ada waktu-waktunya gitu. Misalnya, "Oh boleh nih kalau kamu lagi pengen cobain ya mau cobain itu misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, tapi di hari yang lain Senin sampai Jumat enggak." Nah jadi Minggu anak-anak masih ya seminggu sekali mungkin masih wajar. Karena kan memang ada boleh boleh ya ada batasannya ya kalau untuk gula itu sebanyak 25 sampai 50 gram sehari ya, untuk garam, 2 gram atau 1 sendok teh. Jadi sebenarnya memang, segala sesuatu itu boleh aja sebenarnya dikonsumsi tapi dalam dalam batas yang, wajar gitu, dalam batas yang ada minimal, ada maksimal ininya konsumsinya gitu. Jadi mungkin caranya ya, ini cara mensiasatinya seperti itu mungkin buat buat orang tua ya. Jadi, biar anaknya nggak, "Kok saya nggak boleh terus nih?" Jadi mungkin ada satu hari nih boleh, misalnya makan coklat cuma boleh hari Minggu gitu, atau makan, makan, yang snack kemasan hanya boleh hari Minggu. Jadi ada batasnya seperti itu untuk mensiasati, anak-anak akhirnya lama-lama takutnya ini ya, takutnya atau pengen atau apa, takutnya di belakang diem, kan ya malah takutnya itu di belakang diam-diam dia makan, tuh. Tapi alhamdulillah sih kalau misalnya kita, yang sudah saya rasakan sendiri ya alhamdulillah ketika kita, berusaha anak-anak itu kan sebenarnya harus paham ya tujuannya gitu. Sebenarnya anak-anak usia TK nih, ya mungkin kalau di bawah TK belum ya, tapi usia TK, TK atau TKB ini kan dia udah mulai paham nih WFA, kalau misalnya nggak boleh itu kenapa gitu. Jadi dia udah itu harus diberikan pemahaman supaya dia tahu kenapa nggak bolehnya dan di sekolah kan juga memang diberikan pemahaman ya kenapa. Jadi itu ya, kepemimpinannya itu dia diajarkan untuk bertanggung jawab, diajarkan untuk tahu nih kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Jadi supaya dia tidak hanya, "Oh ini nggak boleh," tapi nggak bolehnya kenapa? Nggak tahu kenapa gitu dari kata bu guru nggak boleh, dia tahu kenapa itu nggak boleh sehingga akhirnya dia lebih lebih ikhlas untuk menjalankannya gitu. Jadi kalau sekarang sih kalau saya lihat, ya Maria
suka bilang nih kalau misalnya, "Mau ini boleh nggak?" Gitu, "Kita izin dulu gitu, boleh apa enggak?" Gitu. Oke, Masya Allah ya Bunda, dari pemaparan yang Bunda sampaikan tadi luar biasa banyak banget, banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Dan sebagai penutup, kira-kira ada closing statement dari Bunda? Silakan. Ya mungkin, untuk, apa, closing statement-nya mengenai, sekolah Kreativa, ya saya berterima kasih sekali ya sama, guru-guru, kemudian manajemen di sekolah Kreativa, karena alhamdulillah saya sebagai orang tua sangat, terbantu sekali, sangat, terfasilitasi sekali. Terima kasih sudah menjadi mitra yang baik buat, saya dalam mendidik dan membersamai tumbuh kembang anak ya. Te eee, termasuk pendidikan agamanya, kemudian pendidikan karakter, dan kepribadiannya, dan ya itu tetap, juga, tumbuh kembangnya ya, sehingga menjadi anak yang, eee, anak yang yang tumbuh berkembang dengan baik, seperti itu. Jadi terima kasih sekali nih buat Bu Eva, kemudian bu guru yang lain di KBTK Kreatita, atas, bantuannya kepada saya ya dalam mendidik anak saya. Kemudian, mungkin kepada ayah bunda juga ya yang mungkin sedang mencari sekolah ya, apalagi kan sekarang lagi musim PPDB ya, kan ya mungkin pesan saya aja kalau misalnya kita mencari, sekolah untuk anak kan kita mencari mitra ya, mitra untuk membersamai atau berkolaborasi dengan kita dalam mendidik anak. Terutama dalam Islam ya kita pilih sekolah yang memang dengan, tentunya dengan pendidikan agama yang baik, yang mumpuni, sehingga anak bisa terfasilitasi untuk, belajar agama dan, mengimplementasikannya dengan baik. Kemudian untuk anak usia terutama di usia PJTK ya dengan, usia sekitar 3 sampai 5 tahun ini kan merupakan, golden period ya tumbuh kembang anak, sehingga memang harus diutamakan adalah pengembangan karakter yang baik gitu. Jadi memang cari sekolah yang, mengajarkan anak-anak untuk melatih kepribadian dan karakter anak-anak menjadi anak-anak yang dengan pribadi yang baik gitu, dengan karakter yang baik. Kemudian untuk, mungkin untuk ayah bunda, untuk di masa liburan sekolah ini dijaga mungkinnya, dengan daya tahan tubuh anak dengan, pola hidup yang, baik tadi ya, dengan pola makan yang bagus, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan itu dari suplementasi vitamin D dan vaksinasi, untuk vaksin untuk melengkapi Ya, terima kasih Bunda atas kesediaan waktunya untuk hadir di Creativa Parents Corner ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali inspirasi dari yang Bunda berikan. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyaksikan Creativa Parents Corner. Insya Allah terus nantikan Creativa Parents Corner berikutnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum.